Anak-anak dan cucu-cucuku yang tersayang, nenek dulu waktu lahir tidak ada sosial media loh. Kalau mau telepon aja mesti pinjam telepon dari rumah orang kaya. Tidak ada internet, apalagi YouTube. Jadi kesempatan dengar firman Tuhan hanya dari sekolah dan gereja. Di samping Alkitab itu sendiri tentunya. Masak, Nek? Serius? Berarti dengan banyaknya akses terhadap firman Tuhan, maka kita harus lebih rajin belajar firman Tuhan. Karena semua sarana untuk menghormati Allah dan firman-Nya semakin luas. Sayang sekali hal itu tidak terjadi. Doakan ya, Nek. Papa, Mama juga tolong doakan Kila. Doakan para pemirsa supaya kita rajin merenungkan firman siang malam. Sesaat lagi YouTube PDKA hari ke-29 buku 4 ditayangkan. Mari kita serius perhatikan. Shalom anak-anak semuanya, mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih jikalau kami tidak mungkin untuk dekat dengan Tuhan karena kami adalah manusia yang berdosa. Tuhan dekat pada kami. Itulah yang menjadikan kami boleh dekat dengan Tuhan. Tuhan Yesus, hal yang menjadikan kami juga bisa semakin dekat kepada Tuhan adalah ketika kami belajar kebenaran firman Tuhan dan menaruh setiap benih firman Tuhan itu ada dalam hidup kami. Membiarkannya bertumbuh dengan subur, membentuk iman kami yang murni dan benar di hadapan Tuhan. Itu sebabnya kalau sebentar kami akan belajar kebenaran firman Tuhan, tolonglah kami sehingga benih firman Tuhan yang tertanam dalam hidup kami bertumbuh, mengantarkan kami untuk boleh semakin dekat dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, tidak pernah terpikirkan oleh bangsa Israel bahwa tabut perjanjian atau tabut Tuhan itu akan kembali ke tengah-tengah orang Israel. Mengapa? Karena tabut Tuhan sudah berada di negeri orang Filistin selama 7 bulan. Nah, satu ketika oleh anugerah Tuhan, maka Tuhan yang berdaulat ingin mengembalikan tabut Tuhan tersebut atau tabut perjanjian tersebut ke tengah-tengah orang Israel. Sungguh ajaib, tabut perjanjian tersebut ditaruh di dalam kereta dan ditarik oleh beberapa lembu. Diantarkan oleh raja-raja orang Filistin kembali ke tengah-tengah orang Israel. Ternyata sangat ajaib, Tuhan menuntun dan menggerakkan lembu-lembu tersebut menuju ke daerah Bet-Semes. Saat itu orang-orang yang ada di Bet-Semes sedang menuai gandum di lembah. Mereka tidak tahu sebenarnya jikalau ada tabut Tuhan yang sedang kembali. Tetapi mereka mendengar ada suara kereta atau gerobak yang tarik oleh lembu mendekati mereka. Dan mereka segera mengangkat kepalanya. Betapa senangnya, betapa bersukacitanya mereka ketika melihat tabut Tuhan itu kembali ke tengah-tengah orang Israel. Apa yang menyebabkan mereka bersukacita? Karena dengan datangnya kembali tabut Tuhan di tengah-tengah mereka, menunjukkan bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan daripada orang-orang Israel. Anak-anak sekalian, maka orang-orang Bet-Semes ini segera memanggil beberapa orang Lewi untuk menurunkan tabut Tuhan. Tepatnya di ladang daripada Yosua orang Bet-Semes. Nah, setelah tabut Tuhan ini diturunkan, maka kereta yang tadi merupakan tempat untuk membawa tabut perjanjian ke Bet-Semes oleh orang-orang Bet-Semes ini dihancurkan, dibelah untuk menjadi tumpukan
kayu yang nantinya dibakar bersama-sama lembu-lembu yang menarik kereta tersebut sebagai korban bakaran dan korban sembelihan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ini adalah satu tindakan yang tepat mereka memberikan korban bakaran dan korban sembelihan. Karena hal itulah yang boleh menyenangkan hati Tuhan. Namun ada hal yang orang-orang Bet Semes lupakan, bahwa Allah yang hadir di tengah-tengah orang Israel adalah Allah yang kudus, Allah sang pencipta umat manusia. Itu sebabnya ketika ada beberapa orang yang tercatat oleh Alkitab adalah 70 orang ingin tahu daripada tabut Allah, dan mereka melihat tabut itu dengan cara membuka, maka Tuhan marah karena Tuhan tidak lagi dihormati oleh ke-70 orang tersebut. Maka dibunuhlah oleh Tuhan ke-70 orang tersebut. Maka sedihlah orang-orang yang ada di Bet Semes. Hal ini tidak membuat orang-orang Bet Semes menjadi sadar bahwa Tuhan itu harus dihormati karena Tuhan adalah kudus. Tuhan harus dihormati karena Tuhan adalah sang pencipta. Tetapi justru orang-orang Bet Semes di dalam kesedihannya menjadi orang-orang yang menyalahkan Tuhan dengan kalimat, siapakah yang mampu berdiri di hadapan Tuhan yang kudus? Dan siapakah yang akan membawa tabut Tuhan ini untuk pergi dari sini? Ini kalimat saya sederhanakan ke dalam bentuk anak-anak. Jadi seharusnya ketika Tuhan menunjukkan kekudusannya, orang-orang Bet Semes harusnya mencari tahu bagaimana mereka harus mempunyai tindakan yang tepat terhadap tabut Tuhan. Harusnya mereka menanyakan pada orang-orang Lewi, harusnya mereka menanyakan pada imam-imam bagaimana mereka berlaku dengan tepat terhadap tabut Tuhan tersebut. Tetapi tidak demikian yang dilakukan oleh orang-orang Bet Semes. Justru mereka ingin secepatnya tabut Tuhan ini dikeluarkan dari daerah Bet Semes. Ini menunjukkan bahwa orang-orang Bet Semes mempunyai iman yang sungguh-sungguh jelek. Nah, anak-anak sekalian, di tengah-tengah mereka saat itu bingung harus dikemanakan, maka mereka mencari orang-orang dari Kiryat Yearim untuk boleh mengangkut tabut tersebut, dipindahkan secepatnya dari tanah Bet Semes, sehingga tidak lagi memakan lebih banyak lagi korban jiwa. Ini adalah satu tindakan yang salah. Seharusnya kalau kekudusan Tuhan ada di situ, mereka seharusnya hidup juga kudus, hidup hormat kepada Tuhan. Maka tak lama kemudian datanglah orang-orang dari Kiryat Yearim mengangkat tabut tersebut, dibawalah ke daerah perbukitan, yaitu ke rumah Abinadab. Di situ tabut Tuhan dijaga dengan baik, dan Abinadab mengangkat anaknya, mengkhususkan anaknya, dikuduskan untuk menjaga tabut Tuhan. Ini adalah satu tindakan yang tepat karena memberikan satu orang yang dikhususkan untuk menjaga tabut Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, dari tindakan keluarga Abinadab yang mengkhususkan anaknya Eliezer untuk menjaga tabut Tuhan, ini adalah satu bibit bahwa bangsa Israel mulai kembali mempunyai satu persekutuan yang indah dengan Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, sekalipun kita menjadi orang-orang yang sudah dekat dengan Tuhan, sudah karib dengan Tuhan, tetapi bagaimanapun Tuhan adalah pencipta, kita adalah ciptaan. Maka kita perlu sungguh menaruh hormat kepada Tuhan, sehingga hidup kita ini boleh menjadi hidup yang diberkati oleh Tuhan, dan kedekatan kita dengan Tuhan boleh terus membawa kita untuk semakin bertumbuh di dalam kebenaran Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa.
Bapa dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Karena Tuhan yang dekat dengan kami itu adalah Tuhan yang kudus. Tuhan yang dekat dengan kami adalah Tuhan pencipta dan kami adalah ciptaan Tuhan. Ajarkanlah kami Tuhan untuk senantiasa hidup penuh dengan hormat kepada Tuhan. Hidup dengan penuh rasa takut kepada Tuhan. Karena disitulah jiwa kami boleh mengalami ketentraman dan kami tidak lagi takut dengan kekudusan Tuhan. Tapi dalam kekudusan Tuhan, kami boleh mengalami sukacita. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Peringatan penting buat semua umat Tuhan, terlebih buat kita sendiri, yaitu bagaimanapun dekatnya hubungan kita dengan Tuhan di dalam anugerah konvenannya. Dia tetap adalah Allah, sedangkan kita atau manusia hanyalah ciptaan. Jadi walau Allah itu sudah merendahkan diri sebegitu rupa sehingga setara dengan manusia, namun manusia nggak boleh kurang ajar. Mari kita menghormati Allah, pemilik dan penguasa hidup kita. Untuk besok teman-teman baca dulu dari kitab 1 Samuel 7 ayat 2-6 sebelum membuka link YouTube-nya. Salam!